Halo semua, selamat datang di Highlights. Pada konten kali ini, kita wawancara Pak Arvin tentang film seputar Hyang direkomendasikan beliau. Yuk kita lihat. Semuanya, kembali lagi di video Highlights. Aku Afer, dan kali ini aku nggak sendirian nih. Aku bareng Bapak dosen HI tercinta kita. Boleh Pak perkenalkan diri? Halo, nama saya Arvin Sudirman. Saya dosen HI Unpad dan saya mengajar keamanan global dan terorisme dan keamanan nasional. Nah, tadi Bapaknya sempat mention keamanan global. Nah, waktu saat aku semester 2, Bapaknya itu suka banget ngerekomendasiin banyak film nih. Nah, boleh banget Pak Arvin rekomendasiin film nih, khususnya buat mahasiswa HI yang nonton. Nah, Bapak boleh ngasih 2 atau 3 film, terus nanti kasih rate, terus scene yang Bapak suka, sama apa sih yang bisa kita dapat dari film tersebut. Boleh Pak, di-spill. Oke, ya sebagai mahasiswa hubungan internasional, paling mudah kita mempelajari fenomena HI itu kan dari media ya gitu, dan media salah satunya itu adalah media populer begitu ya, sebelum tentu saja masuk ke hal yang lebih serius gitu ya, teori gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau 3 film menurut saya yang yang bagus ya untuk saya rekomendasikan kepada mahasiswa HI ataupun yang mau belajar HI ataupun misalkan orang awam. Film pertama itu saya selalu rekomendasikan itu terkait dengan tentu saja mata kuliah yang saya ajari, itu adalah The Sum of All Fears. Itu sebetulnya adaptasi dari novelnya Tom Clancy dengan judul yang sama, yang mainnya itu Ben Affleck. Dia menceritakan tentang ketegangan hubungan antara Rusia dengan Amerika Serikat karena kasus isu Chechnya waktu itu. Lalu di scene film itu adalah ada satu organisasi non pemerintah atau non state actor ya kita sebutnya, itu mencoba untuk memprovokasi peperangan 2 superpower ini dengan cara mencuri hulu ledak nuklir yang diambil dari perang Israel di tahun 70-an, lalu kemudian hulu ledak nuklirnya itu dicuri, lalu kemudian diolah, lalu kemudian diledakkan di Baltimore di Amerika Serikat. Padahal hulu ledak nuklir ini adalah hulu ledaknya miliknya Amerika Serikat. Nah, karena ketegangan antara Rusia dengan Amerika Serikat itu, kemudian pemerintah Amerika Serikat dan Presiden Amerika Serikat mengasumsikan bahwa dalang dibalik ini semua adalah Rusia, dan itu yang kemudian berusaha untuk dicegah oleh tokoh Ben Affleck ini, bahwa sebetulnya bukan Rusia, tapi sebetulnya itu adalah ada aktivis neo-Nazi yang di backup oleh pengusaha yang kemudian mencoba untuk memprovokasi 2 negara ini. Film kedua itu sebetulnya film terkait dengan ekonomi politik global. Ini sebetulnya dokumenter ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya Netflix, itu ada film namanya Downfall. Downfall itu bercerita tentang perusahaan pesawat komersil di Amerika Serikat namanya Boeing, yang dimana Boeing itu berusaha untuk berkompetisi dengan Airbus punya Eropa. Sebetulnya kenapa kemudian film itu dibuat, film itu sebetulnya asal usulnya itu adalah karena kejadian jatuhnya 2 pesawat dalam waktu yang sangat singkat, yaitu Lion Air sama yang di Afrika itu Ethiopian Air, dengan menggunakan jenis pesawat yang sama, yaitu Boeing 8 Max, yang itu adalah keluaran baru daripada pesawat Boeing, yang dimana ternyata di balik itu semua Boeing itu sudah kayak mendegradasi budaya kerjanya yang menomorsatukan keselamatan. Nah, ini mereka lebih memprioritaskan yang namanya profit. Scene yang paling menarik itu di film ini itu adalah ketika Boeing itu memasukkan sahamnya itu ke Wall Street begitu, yang kemudian dia berusaha untuk Boeing itu, yaitu dampaknya itu adalah profit over safety gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk film ketiga yang saya rekomendasikan itu Top Gun. Kalau Top Gun sih sebetulnya itu film zaman dulu ya. Itu adalah film pertama kali keluar itu tahun 86.
Itu yang kemudian melambungkan namanya Tom Cruise ya, karena itu sebetulnya lebih film action ya. Tapi unsur high-nya di mana? Nah itu sebetulnya lebih ke kajian strategis. Tapi kalau Top Gun ini cukup menariknya itu adalah dari tahun 86 pertama kali keluar, kemudian sekarang baru sequelnya itu baru ada lagi sekarang di tahun 2023 atau 2022 gitu ya. Terlepas dari dramanya lah ya yang ada di film itu, tapi di film itu kita belajar tentang gimana kekuatan udara gitu, kekuatan kita sebutnya air power itu bisa menentukan power daripada suatu negara. Nah, walaupun memang di film itu dinyatakan bahwa mau kita menggunakan pesawat jet tempur generasi berapapun, yang penting kan skill gitu. Tapi sebetulnya enggak juga gitu. Di dunia nyata, di dunia hubungan internasional, apalagi kita bicara tentang studi strategis dan keamanan global, teknologi pesawat itu menentukan seberapa kuat negara itu confidence dan seberapa kuat daya pengentar atau deterrence dari negara tersebut. Karena kita bisa melihat di film itu scene yang paling cukup menarik itu adalah ketika Tom Cruise itu kesulitan menghadapi pesawat jet tempur musuh yang generasi kelima. Dia baru melihat pada saat dogfight itu pertempuran di udara, itu manuver yang dilakukan oleh jet tempur generasi kelima ini yang tidak bisa dimiliki oleh dia. Nah waktu itu memang akhirnya menang, dan itu pun sebetulnya karena dibantu oleh temannya yang lain gitu, artinya ada backup lah dari yang lain. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa air superiority itu atau kedikdayaan udara itu sangat menentukan kekuatan atau daya pengentar dari suatu negara. Setidaknya 3 film itu yang bisa saya rekomendasikan, walaupun mungkin ada lah ya kayak film-film lain yang bisa kita pelajari. Terima kasih Pak Arvin udah mau rekomendasiin film-film yang menarik banget nih untuk ditonton. Kalau misalnya kalian penasaran, langsung aja ditonton dan komen seberapa seru sih film tersebut. Nah, udah sekian dari video highlights kita. Sampai jumpa di video highlights selanjutnya. Dadah!